Masya Allah banget, di video kali ini saya akan membagikan cerita dari Ustadz Hanan Attaqi yang dimimpikan oleh seorang dokter dan mimpinya itu pesan dari Rasulullah. Masya Allah ya. Aku tuh kalau mendengarkan ceramah Ustadz Hanan Attaqi ceritanya yang kayak gini tuh terharu gitu ya. Masya Allah gitu. Langsung pesannya dari Rasulullah. Dan kalau sudah pesan dari Rasulullah itu kan berarti kita kayak yang Masya Allah nggak bisa berkata-kata ya. Nah, untuk kalian jangan di skip dulu karena ini insya Allah bisa membuat hati kalian tersentuh lagi, hati kalian bisa cinta lagi dengan Rasulullah, dan hati kalian akan terketuk lagi, lebih semangat lagi untuk selalu membaca sholawat. Karena ini merupakan kayak yang ilmu dan juga inspirasi gitu buat kita selalu membaca sholawat. Karena kalau kita sudah dimimpikan dapat pesan dari Rasulullah, berarti kan kita termasuk orang yang suka yang kayak yang sudah diterima gitu sholawatnya sama Rasulullah, kayak yang udah pokoknya nggak bisa berkata-kata apa lagi. Nah, buat teman-teman jangan dulu di skip. Ini tuh ceritanya insya Allah bisa menginspirasi kita semua untuk selalu bersolawat ya. Karena kenapa Ustadz Hanan Attaqi sampai dapat pesan langsung dari Rasulullah, meskipun Ustadz Hanan Attaqi itu tidak tidak mimpi langsung ya, tapi melalui seorang dokter, karena beliau rajin sholawat, terus tahajud tiap malam, Masya Allah ya, sehingga Rasulullah sampai memberikan pesan yang begitu mendalam pada Ustadz Hanan Attaqi, dan juga ini merupakan bentuk kecintaan Rasulullah kepada Ustadz Hanan Attaqi, ya nggak sih? Kebayang nggak sih kalau kita sendiri dapat pesan dari Rasulullah, gimana hati kita? Pasti kayak yang menyentuh banget gitu ya. Nah, biar nggak lama-lama lagi dan biar kalian nggak penasaran, ini dia videonya. Saya kemarin ke Maluku, ketemu seorang dokter. Dokter ini bilang gini, Ustadz, saya mau ngasih tahu sesuatu, ada pesan untuk Ustadz. Pesan dari siapa? Pesan dari Rasulullah. Kan saya kaget, ini aliran apa ini? Kok ketemu dokter katanya ada pesan dari Rasulullah untuk saya gitu, kan kayak aliran kan. Saya langsung, oke, gimana ceritanya Pak? Ustadz, tapi saya mau nanya dulu. Ustadz 2022 umroh nggak? Ya umroh. Bulan berapa? Desember. Tanggal 7 Desember Ustadz ada di Madinah. Saya cek lagi foto-foto saya. Itu pentingnya kita foto-foto ya. Disinilah salah satu hikmah foto-foto. Jadi kalau kalian umroh jangan lupa foto-foto. Saya lihat lagi, cek foto karena saya udah agak lupa tanggalnya. Pas saya cek di foto kan ada tanggalnya tuh. Foto di Madinah tanggal 6, 7, 8, 9. Ya, salah satunya tanggal 7. Ya nih foto saya di Madinah. Oke. Ustadz punya gamis warna-warni yang Maroko style nggak? Karena saya kalau pakai gamis itu sukanya yang Maroko style yang ada kapucon ya istilahnya ya. Ada ciputnya di belakang. Nah, itu style gamis saya. Saya nggak suka gamis ala Dubai atau ala Mesir. Saya sukanya Maroko. Ustadz punya gamis Maroko yang warna-warni, belang-belang, coklat muda, coklat tua, ya punya. Ustadz kalau tahajud sukanya di bagian mana di Masjid Nabawi? Di belakang Raudhah. Karena kalau masuk Raudhah kan susah ya. Jadi di belakangnya Raudhah tuh, masih di dalam masjid tapi setelah dinding. Ustadz, tanggal itu saya di belakang Ustadz. Ustadz lagi sholat, lagi doa di situ. Saya di belakang Ustadz ngeliatin Ustadz. Di samping Ustadz itu mungkin asisten, kata dia asisten, padahal bukan asisten jamaah ya, jamaah umroh saya. Saya nanya ke salah satu orang yang ada di sekitar Ustadz itu Ustadz Hanan bukan. Entah gimana dia bilangnya bukan. Saya yakin itu Ustadz, tapi dia bilangnya bukan. Sehingga saya agak kecewa waktu itu. Padahal saya nggak pengen ganggu Ustadz, saya cuma pengen nanya apakah itu Ustadz Hanan. Kalau iya saya cuma minta
salin doang mau dapat berkahnya. Tapi dia malah bilang bukan ustadz, dia bohong sama saya. Jadi saya marah. Setelah selesai sholat subuh, saya keluar lewat makam Nabi. Kan kalau keluar tuh boleh lewat makam Nabi ya. Nah pas lewat makam Nabi, di depan makam saya berdoa, Ustadz, ya Allah, dengan wasilah tawassul kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW dan salawat saya kepadanya. Saya tadi ngelihat Ustadz Hanan, tapi kata temannya bukan Ustadz Hanan. Kalau itu Ustadz Hanan, tolong kasih tahu saya ya Allah dan pertemukan saya dengan beliau. Malamnya dia mimpi. Mimpinya dia didatangi. Dia ketemu Nabi katanya. Karena ketemu Nabi dalam mimpi itu kan nggak bisa direkayasa oleh setan ya. Nggak bisa dijelma oleh setan. Di dalam mimpinya Nabi bilang kepada dia, Fulan, benar itu Hanan. Bilang ke dia, salawatnya udah aku terima. Ilhah itu merengek, minta sesuatu yang panjang. Merengeknya udah diterima, bilang ke dia. Akhirnya pas saya bangun dari mimpi, saya sadar benar tuh kan, benar itu Ustadz Hanan. Ini orang keren banget sih. Yang keren bukan saya di sini ya, dia yang keren ya. Kalau saya kan dimimpiin, dia yang mimpi, berarti kan dia yang keren. Saya mah biasa aja. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan Ustadz Hanan untuk menyampaikan pesan Nabi ini kepada dia. Entah gimana caranya. Dia datang ke Jakarta ikut sharing time, gak ketemu. Lama-lama saya pula yang ke Maluku. Di bandara dia datang, Ustaz saya mau menyampaikan pesan Nabi. Astagfirullahaladzim. Kan saya takut ya. Ini ada apa nih? Jangan-jangan Nabi marah sama saya gitu kan ya. Ternyata pesannya pesan baik. Walaupun ada 3 pesan, satu lagi saya gak boleh sampaikan. Ada 2 lah yang ini. Pesan baiknya apa? Di situ saya lagi dikasih tahu tentang, oh gini ya. Kalau kita rajin sholawat, kalau kita ilhah kepada Allah. Nah di situ saya belajar, oh benar ya. Kalau kita menginginkan sesuatu, kuatin sholawatnya, kuatin zikir dan sholatnya, ilhah sama Allah, minta, jangan putus. Masya Allah banget ya, Masya Allah, Masya Allah. Kapan ya kita bisa dapat pesan dari Rasulullah, terus bisa mimpiin Rasulullah? Yaitu syaratnya kita harus perbanyak lagi membaca sholawat setiap harinya. Kalau misalkan kita setiap harinya mampu 1000, coba 1000. Terus kalau kita bisa mampu lagi naik lagi setiap harinya itu ya 2000, bisa teman-teman, asalkan kita tuh ada kemauan. Karena kalau kita sering membaca sholawat, pertolongan Allah tuh selalu datang, dan sholawat itu juga ampuh mengabulkan setiap hajat. Nah, semoga ini bisa menginspirasi kalian lebih banyak lagi baca sholawat, lebih rajin lagi untuk tahajudnya, dan terutama lebih kayak yang mendekatkan diri lagi kepada Allah, menjalankan setiap kewajiban, menjalankan setiap sunnah-sunnah Rasulullah. Masya Allah ya, semoga kita kelak bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa dimimpikan bisa mimpi aja senang gitu. Dan di akhirat nanti semoga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah. Kalau sudah berhubungan dengan Rasulullah, kayak yang menyentuh gitu ya. Aku sampai nontonin video ini berkali-kali loh teman-teman. Nontonin videonya Ustadz Hanan At-Takim berkali-kali. Karena begitu tersentuhnya hati saya ketika mendengar cerita Ustadz Hanan At-Takim yang langsung mendapatkan pesan dari Rasulullah. Dan Masya Allah banget ya, semoga kita akan selalu menjadi golongan dari Rasulullah, bersama Rasulullah kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan saya harap dengan video ini kalian bisa lagi dengan rutin lagi membaca sholawatnya, diperbanyak lagi ibadahnya, dan rutinkan selalu tahajudnya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat.